setan. Awas jangan dekat-dekatan, kita kan belum ada ikatan. Daripada dekat-dekatan, mending kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah di ahlil badri ya Allah. Padamu, bukan aku tak mau denganmu, tapi aku mau lihat dulu setebal apa imanmu. Sudahlah engkau lupakan, anggap saja kita ta'arufan. Sudahlah jangan kau pikirkan, mending kita sholawatan. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semua pemirsa baik di studio maupun di rumah, semoga pada saat ini diberikan kesehatan semuanya, sehat walafiat, Allahumma amin. Pemirsa di studio maupun di rumah, pada malam hari ini kita agak sedikit spesial karena kita mengangkat tema fenomena media sosial pada masyarakat. Masih dalam acara Tadarus Budaya. Oke pemirsa di studio maupun di rumah, ada satu fenomena yang mungkin hari ini lagi melanda masyarakat, terlebih pada generasi muda kita yang saban hari, saban waktu selalu bersentuhan langsung, selalu beraktivitas kaitannya dengan medsos atau media sosial. Semuanya lagi kena virus ini dan ini nanti coba kita kupas lebih dalam lagi. Sejauh mana media sosial ini mampu mempengaruhi masyarakat, terkhusus pada generasi muda kita, sehingga perubahan zaman atau kemudian era modernisasi ini nanti bagaimana pemuda kita tidak tergerus oleh zaman, tidak menjadi budak teknologi yang berkembang pada saat ini. Oke pemirsa, malam hari ini saya ditemani oleh beberapa narasumber yang insya Allah kompeten di bidangnya. Untuk itu, untuk menyingkat waktu, langsung saja saya panggil Mbak Indras sama Mbak Vinda. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke. Iya. Kok kayaknya malu-malu dan grogi gitu ya. Bagaimana kabarnya Mbak Indras sama Mbak Vinda malam hari ini? Baik, baik-baik saja. Tidak diawali dengan kata alhamdulillah gitu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mbak Vindanya malu-malu, mic-nya didekatkan biar pemirsa di rumah bisa mendengarkan jelas, tidak hanya melihat wajah yang anggun ini saja. Oke Mbak Indra sama Mbak Vinda, malam hari ini kita mencoba untuk menelanjangi tema gitu ya. Kaitannya dengan fenomena media sosial di masyarakat atau di generasi muda. Mbak Indras sama Mbak Vinda ini adalah mereka adalah mahasiswa jurusan Sosial Budaya dan Politik Universitas Ronggolawe ya, yang selalu
menerima materi kaitannya dengan fenomena sosial, fenomena budaya dan fenomena politik gitu ya. Nah, malam hari ini mungkin Mbak Vinda sama Mbak Indras ini mencoba untuk membicarakan bagaimana media sosial ini yang berkembang di masyarakat. Monggo siapa dulu yang memberikan penjelasan? Oh, Mbak Indra. Monggo Mbak Indra. Pertama tentang media sosial. Media sosial akhir-akhir ini kan sudah banyak sekali dikenal masyarakat luas. Terutama untuk anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga sudah tahu tentang media sosial. Intinya Mbak Vinda sendiri termasuk pelaku gitu ya? Indras? Mbak Indras, saya Mbak Indras ya. Mbak Indras. Mohon maaf pemirsa karena baru kenal jadi belum hafal gitu ya. Mbak Indras termasuk pelaku ya? Iya, penikmat. Oke, terima kasih Mbak Mirsa. Tadi barusan Mbak Indras memberikan satu opininya kaitannya dengan media sosial. Untuk itu selanjutnya kita coba untuk perspektif yang lain gitu ya. Kita coba, nah ini masih duduk di bangku kuliah, jurusannya juga sama di Sosial Budaya dan Politik Universitas Ronggolawe. Kita panggil Mbak Hesti. Tepuk tangan untuk Mbak Hesti. Iya. Selamat malam Mbak Hesti. Selamat malam. Kayaknya kabarnya juga baik-baik ya. Alhamdulillah. Melihat kondisi tubuhnya pasti sehat. Iya gitu ya. Ini Mbak tadi Mbak Indra sama Mbak Vinda sudah memberikan satu opininya di awal kaitannya dengan media sosial dan beliau berdua ini ternyata termasuk penikmat dan pelaku gitu ya. Iya. Kalau Mbak Hesti sendiri gimana? Sama sebenarnya, saya juga termasuk penikmat juga, pelaku juga. Banyak sekali media-media sosial yang mungkin saya sendiri pribadi punya gitu. Oke, dan intinya bahwa mbak-mbak bertiga ini tidak bisa melepas kaitannya dengan fenomena media sosial ini ya. Benar Sudah sekali. menjadi bagian dari kebutuhan begitu? Mungkin apa namanya istilahnya seperti makanan pokok lah istilahnya Makanan media pokok. sosial itu, benar sekali. Oke, kita kembali ke Mbak Indras itu ya. Sebelum kita nanti berbicara lebih jauh dampak dan positif gitu ya. Selama ini Mbak Indras atau Mbak Vinda nanti bagaimana sih nikmatnya atau menikmati fenomena yang ada ini katanya dengan media sosial, fasilitas-fasilitas yang diberikan? Dari fasilitas yang saya dapatkan selama ini dari media sosial, misalnya saja Facebook. Dengan Facebook saya bisa mengetahui informasi-informasi dari luar. Terus Instagram juga untuk hiburan. Terus dari YouTube atau apapun kan bisa cari informasi. Itu salah satunya. Mbak Indra sendiri selain Facebook ada BB, ada WA, ada Twitter, ada apa Line dan seterusnya, itu punya semuanya? Iya, punya semua. Oke, dan semuanya ini adalah bagian dari fasilitas kita untuk menjalin komunikasi oleh saudara teman yang udah lama tidak pernah ketemu, kita difasilitasi oleh teknologi ini bisa ketemu lagi begitu Mbak Indra ya? Iya. Oke, dan apa kesan pertama kaitannya dengan fenomena yang ada ini? Pertama kan saya ingin tahu Facebook itu seperti apa, Twitter seperti apa, Instagram seperti apa. Dengan saya ingin tahu itu, saya ingin mencoba. Seperti ini Facebook, seperti ini Instagram. Mereka mempunyai ciri-ciri tersendiri, dan fitur-fitur yang menjanjikan gitu ya. Atau Mbak Indra sendiri termasuk bagian dari fenomena generasi muda yang kalau orang masyarakat bilang itu alay gitu ya. Setiap hari kemudian harus update status, aduh panas deh, aduh tidak bisa kemana-mana, hujan, malming dan sebagainya. Istilah-istilah itu kemudian kita kenal gitu ya. Sering nggak mengutarakan isi hati ke status di media sosial itu? Iya, terkadang. Terkadang apa sering? Terkadang. Oh terkadang. Iya, terkadang tidak pernah lupa gitu maksudnya ya. Oke. Jadi pemirsa, ternyata Mbak Indra ini termasuk salah satu ya generasi yang tidak bisa melepas kaitannya dengan fenomena ini.
Mbak Vinda mau menambahin atau kemudian kita ke Bu Hesti gitu ya? Mbak aja. Mbak itu. Aja. Oh iya. Ya, Mbak Hesti mencoba untuk mungkin bisa memberikan satu pandangan atau opini dari sisi luarnya begitu. Walaupun sebenarnya Bu Hesti sendiri termasuk penikmat gitu ya. Mbak Hesti penikmat. Iya. Benar sekali. Nggih, monggo. Ya kalau menurut saya media sosial itu memang kalau zaman sekarang gitu ya memang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi bukan hanya apalagi kita-kita yang sudah dewasa gitu, bahkan anak kecil saja sekarang sudah memiliki banyak sekali fitur-fitur, bukan hanya saja Facebook ataupun BBM gitu kan, Instagram dan yang sebagainya. Itu juga terlebih kalau anak kecil mungkin menyasarnya kepada game online gitu ya. Tapi kalau kita dewasa gitu mungkin lebih ke arah mencari informasi gitu. Tapi pemirsa di rumah, nanti kita akan coba lebih jauh lagi mengkaji masalah ini dengan narasumber-narasumber yang malam ini stoknya saya banyak sekali. Nah, oke, kita ketemu lagi dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Allahumma hdina fi man hadait ya Allah, tunjukkanlah kami hidayahmu
Oke, terima kasih. Tepuk tangannya mana pemirsa di studio ya. Kita berikan aplaus khusus kepada teman-teman Persadaria yang selalu setia mendampingi acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Iya. Satu single yang luar biasa buat pemirsa di studio maupun di rumah. Satu doa gitu tadi ya, berikan hidayahmu ya Allah. Kaitannya dengan generasi muda atau masyarakat yang hari ini lagi bersandingan hidup dengan yang namanya media sosial itu ya, yang selalu dibarengi dengan dampak positif dan negatif. Nah, ini kemudian akan menjadi satu fenomena yang asik kita bahas lebih dalam lagi. Salah satu yang saya berikan contoh tadi, urusan keluarga harus di-share di media sosial. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa dengan Facebook, dengan media sosial yang lain bisa ketemu jodohnya, kemudian bisa mendapatkan pekerjaan dan lain sebagainya. Mungkin kaitannya dengan ini ada yang ingin disampaikan Bu Hesti kayaknya. Iya, Mbak Hesti, Masya Allah lali terus aku. Iya. Kalau tadi berbicara mengenai dampak positif dan juga dampak negatif gitu ya. Memang banyak sekali dampak positifnya, tapi juga jangan dilupakan juga bahwa media sosial ini juga banyak sekali dampak negatifnya, terutama untuk anak-anak juga. Kalau tadi yang Mas sampaikan melalui contoh tadi ya, sebuah keluarga dengan di-share melalui media sosial dan lain sebagainya gitu. Nah, mungkin ada sisi positifnya, tapi juga kalau menurut saya lebih kepada dampak negatif. Dampak negatifnya gitu. Di antaranya apa sih, Mbak Esti? Di antaranya mungkin untuk anak-anaknya gitu. Apalagi sekarang netizen gitu ya, atau pengguna media sosial gitu kan. Itu tidak berpikir jernih gitu. Terkadang jarinya itu lebih kejam ya daripada mulutnya gitu. Mungkin mulutnya diem aja gitu ya, nggak tahu. Oh, ternyata jarinya yang lebih kejam lebih gitu. Kejam. Benar. Nah, di situ kan ada salah satu tayangan gitu kan, bahwa ada salah satu artis tadi curhat gitu kan, bahwa permasalahan rumah tangganya gini. Dan nanti yang hasilnya dampak negatifnya itu adalah menyasar kepada anak-anaknya. Bukan hanya anaknya saja, dirinya juga terkena dampak negatif. Oke, iya. Pada intinya sebenarnya kalau menurut Mbak Indras tadi gitu ya, antara positif dan negatif, atau kemudian kita sebagai pengguna ini sebenarnya harus kita kembalikan ke diri kita. Benar. Mampu nggak kita membentengi anak didik kita, diri kita, kaitannya dengan perkembangan teknologi yang luar biasa gitu ya. Benar sekali. Jadi oke lah, malam ini biar nanti pembicaraan kita ini asik gitu ya. Ada pro kontra, tapi tidak lengkap kalau kemudian kita tidak mencoba dari sisi atau apa istilahnya, kacamata lain gitu ya. Oke, malam hari ini kita juga punya satu narasumber yang kompeten di bidangnya. Beliau adalah seorang master psikologi ya, psikologi. Maka untuk itu saya panggil ibu atau mbak ini nanya ya. Kalau melihat anunya sih Miss ya gitu ya, Miss Ayu Wardani. Tepuk tangan untuk beliau. Iya. Oh, monggo. Oke, pemirsa, kalau kita amati gitu, saya tadi sempat deg-degan. Oh, jangan-jangan ngajak cipika-cipiki kayak di TV-TV. Kalau di media-media sosial kan begitu ya. Untung saja karena dia seorang psikolog, jadi bisa menempatkan dirinya. Oke, Mbak Ayu Wardani gitu ya. Mungkin fenomena ini juga termasuk Mbak Bu Ayu, Miss Ayu atau siapa ini? Panggil aja Ses. Iya, Ses. Enak ya. Kalau biasanya saya di media sosial atau di teman-teman anak-anak curhat saya biasanya panggilnya Bunda. Bunda sih. Untung nggak minta Ses. Ses itu singkatan dari sesek ini. Ditakutnya itu, saya tahu arahnya ke situ. Iya, arahnya ke situ ya. Okay. Namanya saja psikolog, jadi bisa membaca raut muka gitu ya. Insya Allah. Kira-kira saya ini termasuk penikmat media sosial enggak, Bun? Gini, sebelumnya saya rala dulu ya, yang tadi bilang master psikolog, saya belum master. Belum master. Iya. Kita mencoba aja ya, kita mencoba aja untuk berbicara tentang perspektif dari segi psikologinya. Oh ya. Gitu. Sebentar, saya juga mau klarifikasi. Sama jangan mau dipanggil Bun.
Kenapa? Jelek, panjangannya bunder. Nah, memang asal muasal kata itu dari situ. Oh, dari situ iya, ya. Maka kemudian teman-teman bersadar ya, selalu bisa membaca keinginan saya langsung diapresiasi dengan satu musik ya, musik ya asik gitu ya. Sesek bun bunder. Nyaman enggak dengan itu? Kita lihat ini ya, kita lihat segi positif dan negatifnya ketika Anda berbicara seperti itu dengan saya. Langsung. Kita tidak boleh langsung mengejar negatif. Jangan-jangan kalau ketika saya dipanggil bunder atau sis, jadi saya jadi lebih terkenal kan gitu. Jadi identifikasi diri gitu ya. Oke, Bunda dan Ses Ayu Wardani gitu ya. Ada beberapa fenomena dan pasti Bunda Ayu Wardani ini juga termasuk penikmat dan mungkin penggila atau juga korban gitu ya oleh media sosial ini. Coba masuk dalam sisi psikologinya ini. Masyarakat kita, pemuda kita ini separah apa dan sebaik apa sih? Gini sebenarnya Kang Surya ya, panggil Akang ya. Gini Kang Surya, saya juga penikmat media sosial seperti mbak-mbaknya yang cantik-cantik yang ada di sini. Cuman peletakan diri kita sebagai penikmat sosial mau yang model seperti apa? Kan itu beda-beda. Kalau tadi saya mendengarkan pembicaraan dari awal, kita bicara tentang remaja, bicara tentang curhatan orang bagaimana ketika ada di Facebook yang mencuap-cuap. Nah, itu sebenarnya tidak lepas dari bentuk mereka ingin mengaktualisasi dirinya. Oke. Jadi begini Kang Suryo. Tadi Kang Suryo bilang bagaimana wajah saya, apakah saya juga penikmat dari media sosial? Saya katakan iya. Iya. Karena begini, di media sosial itu daripada negatifnya itu juga banyak sekali segi positifnya. Di samping nanti biasanya anak-anak remaja yang gemar untuk mencari uang, bisa kita dengan media promosi ya, belanja online dan lain-lain. Kemudian juga bisa untuk seperti saya bisa melayani teman-teman ketika dia sedang ada problem, biasanya mengirim inbox ke saya. Layanan konseling gitu Bun ya? Iya, boleh dikatakan seperti itu. Cuma kalau saya bilangnya bukan layanan konseling, kita lebih ke arah diskusi aja ya. Gitu. Oh, diskusnya. Oke. Ini Bun, ada satu fenomena sebenarnya ya. Nanti kalau kemudian dilihat dari kacamata psikologi ini apa sebenarnya? Adanya media sosial kemudian menjangkitlah pengusaha-pengusaha dengan istilah sampai terlahir produk yang namanya tongsis. Tongsis, tongkat narsis itu ya. Benar. Padahal kalau menurut saya ini Bun ya, mungkin dari Mbak Hesti, Mbak Indras, Mbak Vinda nanti mencoba kacamata yang lain gitu ya. Rata-rata orang yang foto menggunakan tongsis itu berakhir dengan kematian. Ini sadis banget ya. Sadis, bukan sadis. Ternyata kemarin di Dingliyep atau apa gitu, foto sampai tongsis jatuh. Di Bromo itu ya. Di Bromo. Itu di Bromo masuk kawah. Orangnya meninggal, tongsisnya enggak apa-apa. Kemudian di pantai Sendang Biru gitu, foto seret gitu. Kejebur, tongsisnya enggak apa-apa. Ini ini intermezzo saja sebenarnya Bun. Jadi ada istilah, ada netizen, ada apa lah itu nanti kaitannya dengan dunia sosial itu semuanya muncul gitu ya. Kalau dari tadi Mbak Esti sudah, sekarang Mbak Indras lagi, Mbak Indras. Katanya dengan fenomena itu ya apa? Atau jangan-jangan sama udah punya cowok dari Facebook? Iya, ada. Ada. Kalau dari BB? Enggak ada. Oh, enggak ada. Twitter? Enggak ada. Oh, berarti enggak bisa memanfaatkan ini, Bun. Manfaat tidak yang kompleks ya berarti ya. Seharusnya punya media sosial yang banyak, cowoknya juga beda semua gitu. Beda semuanya. Harus banyak berarti. Usah saja masing-masing media sosial ada kok. Lebih enak daripada sewa hotel mahal, kita punya ruang-ruang itu gitu. Gimana Bun kalau gitu Bun? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Lah ini kalau saya bilang jawab tidak apa-apa nanti di rumah mempraktekkan. Oh gitu. Oke. Mbak Indras gimana Mbak Indras? Menurut saya dari media-media sosial itu banyak ada positifnya juga. Tadi kan Mbak Esti bilang dari segi negatif. Kalau saya ya dari segi positif. Yang pertama tadi kan kita bisa mencari informasi, terus bisa berkomunikasi dengan orang lain contohnya melalui Skype dengan video call atau telepon layanan jaringan 3G seperti itu. Iya. Kok
paham betul berarti menikmati gitu ya. Iya, menikmati. Sangat nikmat ini bahkan Surya. Kalau Mbak Esti. Kalau saya ya, kalau tadi yang dikatakan sama Mas gitu kan, fenomena tongsisnya tadi ya, sebenarnya nggak salah tongsisnya Mas, nggak boleh disalahin tongsisnya, yang salah orangnya sendiri gitu. Kenapa ada tempat yang aman gitu kan untuk selfie gitu kan, demam selfie. Kenapa memilih tempat yang ekstrim gitu, yang nggak lazim gitu ya? Kenapa selfie di atas tebing gitu? Nah nanti kalau jatuh kan gimana? Pasti ke bawah juga gitu, nggak mungkin. Loh memang tongsis fungsinya untuk itu lah. Kalau di tempat dadar minta teman aja, Mas fotoin gitu. Tongsis digunakan untuk di tempat-tempat yang tidak terjangkau. Sebenarnya kan gitu. tongsis itu kan gini, kenapa ada tongsis sebenarnya ya? Karena ketika kita foto bersama gitu kan, gini cheese gitu, tangannya nggak nyampe. Lah makanya itu ada yang namanya tongsis, biar gitu. HP-nya itu lebih tinggi. Lah kalau udah ada tongsis yang HP-nya bisa lebih tinggi, ngapain manjat tebing gitu kan? Oke. Kan aneh juga gitu sebenarnya. Oke, Mbak Ayu Wardani, coba dari fenomena antara positif dan negatifnya tadi ya, ada satu persoalan yang kemudian muncul. Kenapa sih kemudian selalu dengan menggunakan tongsis jatuh mati? Bukan di situnya. Kalau ndak lidahnya dikeluarkan ya kadang matanya diplotot ngono wajah yang sudah cantik-cantik dan dari rumah cantik kalau pas selfie dimetot-metotin gitu ya. Lidahnya dimiripkan kayak anjing dan seterusnya. Ini kan aduh, manusia ini kadang-kadang punya perilaku yang kehewan-hewanan gitu loh. Menurut psikologi ini ya opo itu? Bicara di luar dari kehewan-hewanan ya Kang Suryo, kita menilik lagi tadi ada gejala dari remaja ya. Kebanyakan yang dikomunikasikan di koran-koran di TV bahwa korban itu kebanyakan adalah remaja yang tongsis kemudian jatuh di Kawah Bromo. Itu saya juga dengan teman-teman psikolog yang lain juga pernah kita mengupas tentang itu ya. Kok ngapain dibela-belain gitu ya sampai jatuh. Seperti kata Mbak tadi, ngapain biar mungkin HP-nya aja di atas tebing, kita fotonya di bawah gitu ya. Jalan sendiri. Gini Kang Surya asik ya. juga Bun, asik juga. Gini Kang Surya ya. Kita bicara masalah remaja dulu. Menurut Bapak psikolog remaja ya, dikutip juga dari PIASE. Kita mengacu bahwa seorang remaja itu usianya antara umur 16 sampai 23. Itu usia remaja yang rentang dengan perkembangan dirinya, mencari jati dirinya. Jadi proses media sosial yang ada itu membantu sebenarnya. Kalau kita lebih dari segi positifnya, sebenarnya membantu untuk masa remaja ini lebih daripada dia berbuat negatif, berbuat jelek seperti geng-gengan ya, muncul geng motor dan geng-geng yang lain itu, dia lebih mengidentifikasi dirinya lewat media sosial. Jadi karena masa itu remaja memang butuh untuk dikenal, butuh aktualisasi dirinya, jadi identifikasi dirinya, lebih dikenal masyarakat. Lah ini kemudian kenapa medsos jadi rame dan kebanyakan dari remaja atau dari dewasa yang dulu tidak pernah remaja. Maksudnya ya? Gitu ya. Maksudnya begini, ketika dia remaja, medsos belum menjamur. Nah, jadi ketika dia sudah blok dewasa, sudah usia 30 ke atas, ketika medsos menjamur dia ikut-ikutan. Jadi kadang ada orang yang salah menggunakan istilah, oh ini lagi kena puber kedua nih gitu. Kalau dari psikologi tidak ada yang namanya puber kedua, puber hanya cuma satu, tidak ada puber kedua. Jadi begini, kenapa kok foto wajah udah cantik dimetot-metotin gitu ya, kemudian ada yang mata dibelalak-belalain gitu, padahal dari rumah mata disipit-sipitin gitu. Itu bentuk ekspresif. Jadi ketika dia foto cheese, kata mbaknya tadi kalau foto bilang cheese gitu ya, cheese, matanya melotot, bibirnya manyung gitu. Kemudian diupload ke sekarang yang lebih canggih di Instagram selain Facebook ya, langsung di Instagram. Kemudian saya yakin ketika Anda selesai mengupload, selang 5 menit atau 10 menit dicek. Ada yang komen nggak ya? Ada yang nge-like nggak ya? Gitu. Karena itu dia ingin diakui sebenarnya. Kalau misalnya nggak dapat like-an, dapat komen, foto lagi, nyoba lagi.
Ketika sudah ada yang nge-like, gaya saya disukai orang nih, mau gaya gitu lagi, katanya saya cantik loh kalau gaya gini. Jadi gaya gitu terus, ya udah jangan cuma foto aja sehari-hari aja suruh meletot gitu. Nah, berarti itu artinya mereka ini dalam usia rentan itu butuh eksistensi gitu Bun ya. Iya benar. Kalau cheese tadi itu mungkin produk Cina. Ada yang cekrek gitu kadang-kadang. Ada yang ceklik gitu. Oke Bun, itu eksistensi atau butuh pengakuan oleh sosial. Ini ada fenomena lagi, nanti coba kita diskusikan lebih dalam itu ya. Begitu ada ini kejadian, kecelakaan, jebret. Karena semuanya lagi pegang HP, tidak mungkin nolong. Wah, ini apalagi yang YouTuber itu ya. Wah, direkam dulu lah nanti pasti jadi dolar ini. Akhirnya nolongnya belakangan. Belakangan. Pokoknya sudah 5 menit baru ditolong. Orangnya sudah meninggal. Asik ini meninggal, syuting lagi. Jadi sampai kemudian ke rumah sakit tuh. Asik ada yang ngantar ke rumah sakit dan seterusnya. Antara eksistensi, kemudian perilaku, kemudian kebiasaan. Ini juga sekarang psikologi ini piye iku, Bun? Gini. Sikap seseorang ketika gini. Ketika kita mau menolong, kadang-kadang orang beralibi nih, Pak. Kadang-kadang orang beralibi, loh kenapa nggak langsung ditolong, kenapa di video dulu, buat bukti, kita nggak mau nolong, soalnya ini urusan polisi. Saya pernah juga datang pas waktu ada kecelakaan gitu, kemudian ada yang malah moto gitu, di daerah Babat itu ada kecelakaan tronton, jenazahnya pada di foto-foto gitu, buat ngapain? Nanti kan banyak yang komen di Facebook saya gitu. Terus yang kedua sekarang malah dibuat ajang bisnis. Jadi ketika udah jebret, wartawan ketinggalan tuh. Jadi video amatirnya dia yang menang. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa karena orangnya memang dia gemar. Sudah kehobian. Daripada nggak bisa ngisi Facebook, nggak bisa ngisi Instagram, kan lumayan videonya buat ngisi kan gitu. Oke. Itu kan perspektif seorang psikolog Mbak ya. Dan tidak begitu amat. Coba kalau kemudian Mbak Indras itu mencoba mengkanter balik gitu ya. Mosok seorang pencinta media sosial itu harus dihadapkan dengan persoalan itu, kan enggak toh? Iya kan? Coba positifnya apa lagi gitu yang bisa nanti biar pemirsa di studio maupun di rumah bisa menyimpulkan, media sosial hadir harus kita begini kan begitu. Gimana Mbak Indras? Dari segi positif media sosial kan banyak manfaatnya tadi. Yang tadi dibahas masalah kecelakaan. Iya, tentang itu kan fenomena kecelakaan ya, yaitu dari segi positif. Ada positifnya enggak dengan media sosial itu? Harus foto dulu kemudian nolong gitu? Sebenarnya ya ada. Ada positifnya? Ya, ada kan. Kira-kira apa positifnya Mbak Indra? Asik ini. Dari situ kan kita bisa tahu, oh ya ini sebagai tadi kan Bunda Ayu kan Bunda tadi bilang, tadi sebagai bukti itu salah satunya. Yang korban ini siapa tahu di keluarga yang mencari begitu ya. Iya, terus yang kedua kan bisa diinformasikan. Ya ini ada kecelakaan di sini jam sekian, kan biasa seperti itu. Kan sekarang lagi marak-maraknya broadcast, biasanya di broadcast, oh ya ada kecelakaan di sini. Tidak hanya itu, biasanya kalau ada kayak kehilangan polisi atau apa gitu, biasanya kan salah satu teman udah ngasih tahu, di Babat atau di Tuban lagi ada polisi, untuk yang mau berkendara ke sini hati-hati gitu. Putar balik aja, ada operasi gitu ya. Biasanya gitu. Ada lagi yang di Telon Semelaran ada janda gitu katanya ya. Atau jangan-jangan enggak begitu amat juga sih. Kalau menurut Mbak Hesti gitu ya. Jadi sepakat enggak dengan sisi psikolog masyarakat kita? Kalau menanggapi fenomena-fenomena seperti itu memang ada sisi positifnya, yaitu tadi yang seperti dikatakan Mbak Indras ya, lebih cepat daripada berita gitu. Terkadang kan berita kan wartawannya telat gitu ya, ngedit juga gitu. Jadinya ada kejadian sekarang ditayangkannya nanti sore gitu. Jadi agak terkesan basi. Tapi kalau sekarang enggak gitu. Apalagi di Facebook atau biasanya di Twitter gitu kan, itu pasti ada gitu. Ada yang ngepost gitu, apalagi sekarang di Facebook itu banyak sekali gitu ya grup-grup. Jadi ada grup media online Tuban gitu, grup media online Lamongan gitu. Nanti kalau seandainya ada kejadian satu gitu,
kalau seandainya ada kejadiannya itu di Lamongan, nah difoto mungkin, tapi kalau menurut saya sih ya nggak harus difoto mayatnya juga gitu, mungkin keadaannya saja kan itu juga ada peraturannya sendiri sebenarnya ya, kalau difoto mayatnya kan juga menyalahi gitu kan. Jadi mungkin hanya sekedar memberitahu saja bahwa di sini ada kecelakaan gini dan korbannya sekian, gitu aja sudah cukup kalau menurut saya. Tapi kan gini Mbak Esti ya, yang terjadi sebenarnya saya tetap mengarah pada Mbak Indra sini. Positifnya itu banyak, termasuk bagaimana kemudian orang tua kita yang ada di jauh, kemudian orang tua kita pas posisi umroh atau haji, kita langsung bisa kok kemudian melihat secara langsung. Ini sangat positif. Nah, untuk itu biar asik gitu kan, media sosial ini hadir. Nah, maka untuk itu Mbak Esti coba menyanyikan lagu Antara Aku dan Dia lewat Facebook atau lewat media sosial atau apa gitu ya. Oke ya? Boleh. Oke pemirsa, kita coba dengarkan satu lantunan lagu Antara Aku dan Dia. Ini gara-gara ada medsos ini ya, kemudian kita ketemu lagi dalam acara Tadarus Budaya. Tadarus.
Oke, tepuk tangannya mana pemirsa? Kita kembali lagi pada dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Oke. Kita kembali pada persoalan ya pemirsa, baik yang di studio maupun di rumah. Mungkin ada teman kita, saudara kita, siapapun yang mungkin baru datang dari kerjanya, dari aktivitas yang lain, bahwa acara pada malam hari ini kita mengangkat tema fenomena media sosial di masyarakat yang terlebih khusus pada generasi muda. Oke pemirsa, nanti kita akan mencoba lebih dalam lagi di sepertengah itu ya, sepertengah acara pada malam hari ini. Sebelum nanti kita masuk pada bagaimana sih sebenarnya, karena fenomena lebih dekat berbahayanya pada generasi muda sebenarnya ya Bunda Aryu. Kalau orang tua sih sebenarnya ini tinggal menyesuaikan. Tapi kalau generasi muda ini lagi dalam kondisi cengkraman. Kalau orang tua mungkin bisa memfilter itu. Nah mungkin ada pemirsa di studio atau dari teman-teman Persadaria yang ingin memberikan satu ungkapan, pertanyaan atau penemuan apa sih sebenarnya kaitannya dengan media sosial gitu ya. Kami persilakan Cak Din atau Cak Toha ini kan, yang biasanya selalu tanya gitu kan. Wajah boleh tua tapi sebenarnya semangatnya 25 tahun. Oke. Ini Cak Toha yang sering update status biasanya, Bun. Jadi meskipun tua tetap jiwa muda. Iya, ini lagi perilakunya juga muda. Media sosial ini sebenarnya manfaat nopo mboten sih, Cak? Iya, makasih atas waktunya. Nggih. Oke, saya selaku penikmat ya. Pengguna nggih. Ya juga ada positifnya bagi saya. Contohnya dengan media sosial seperti Facebook, kita punya grup di salah satu tertentu kan bisa mengupload misalnya mau jual online, kan bisa. Kebetulan di sini saya juga jualan gitar. Gitu. Jadi saya manfaatkan saja untuk itu. Ya saya upload gitar saya, brand saya jelaskan semua di situ. Yang mau minat ya inbox atau mau COD-an mau datang ya pokoknya menguntungkan lah kalau dibuat positif ya positif. Oke, terima kasih Jatin. Jadi ini satu fenomena sebenarnya Bun, selalu berdampingan antara positif dan negatif, dan pasti masing-masing ada punya kelemahannya. Nah seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa generasi muda inilah yang kemudian sangat berbahaya itu. Kalau dari kacamata psikologi ini gimana biar pemuda kita ini bisa terselamatkan itu, Bun? Oke. Gini Kang Suryo, kalau tadi dari Mbak Asti, dari Mbak siapa? Mbak Hesti, kemudian dari abang gitar yang di sana ya, Cak Din. Bicara masalah positifnya, sekarang saya ingin bicara tentang remajanya, Kang Mubin. Remaja yang seperti yang tadi saya ungkapkan itu karena masa-masa yang sangat rumit, masa-masa yang sebenarnya harus bisa locus of controlnya harus seumuran saya lah Bun ya. Masih muda ya? Iya. 23 plus gitu ya. Plusnya 20 tahun. Itu sebenarnya dari segi negatif yang perlu kita filter, yang perlu kita jaga itu adalah dampak psikologis ada 3 Pak. Oke. Ya, kita kupas 3 ini ya. Yang pertama banyak terjadi yang namanya cyberbully. Cyberbully. Iya. Yang kedua sexting. Sudah dibahas semua ya, kita bicara apa masalah ini. Sexting, kemudian yang ketiga adalah depresif. Kalau dulu demam Facebook berarti depresi Facebook. Dijelaskan dong Bun satu-satu Bun, biar enak jelaskan. Gitu. Kita bicara masalah tentang cyberbully, itu pasti kita tahu ya, banyak sekali kecaman, ancaman, hackers ya, apalagi yang punya fans seperti Bunda ya. Itu banyak sekali hackers ya yang mungkin menyatakan bahwa kamu kok gini amat sih, kamu kok gini amat. Nah, ini ditakutkan ketika di remajanya tidak siap, akhirnya terjadi ini pemblokan mental, jadi pengedonan mental. Akhirnya banyak ya terjadi juga di berita-berita, ada anak remaja bunuh diri, ternyata gara-garanya karena tidak kuat dengan kecaman, tidak kuat dengan ancaman. Lah ini, jadi pengaruh yang berat itu cyberbully ini.
Karena memang kalau kita di media sosial, orang belum tentu kenal kita, karena dari kata-kata kita sendiri, akhirnya orang membuli kita. Padahal kalau sebenarnya orang yang menulis itu sebenarnya ingin dipuji yang pertama, kemudian yang kedua ingin dihargai tulisannya, yang ketiga ingin diperhatikan. Ketika orang yang menulis sedih-sedih, ketika aku berlari, aku jatuh misalnya. Dia pengennya seperti ini, aku tolong kah gitu misalnya. Pengennya begitu. Tapi karena ancaman, lebay amat, kamu jatuh aja sana ke jurang, kamu jatuh aja gini. Nah, itu kadang-kadang ini hanya contoh sepele. Kalau saya menggunakan kata-kata yang lebih keras, enak ya sama pemirsa. Enggak apa-apa pun, enggak apa-apa. Jadi ini kadang-kadang bisa membuat kecaman sendiri yang mengakibatkan down mentalnya anak-anak remaja kita. Yang kedua, ini yang bahaya dan sangat bahaya karena kita proses pengenalan diri untuk remaja itu adalah sexting. Kita kadang-kadang tidak sengaja membuka media sosial, muncul sendiri itu gambar-gambar, ya gambar-gambar dengan gaya macam-macam lah, gaya katak, gaya kuda dan lain-lain ya. Kemudian kita yang remaja karena tidak bisa memblok diri kita lanjutkan gambar itu, kita kirim ke teman kita yang lain ya. Kalau enggak gitu secara sembunyi-sembunyi kita lihat sendiri, kita nikmati. Oh gitu ya misalnya. Ini bukan remaja, kasusnya dewasa yang tadi tercampur remaja juga begitu sering-sering. Nah itu akhirnya membuat dampaknya seperti apa? Kita bisa mewacana sendiri ya. Kalau ada remaja yang sering melihat gambar seperti itu, kemudian membaca hal-hal yang pornografi. Ingat, tulisan dan gambar itu akan lebih imajinatif tulisan. Ya, karena kalau gambar kita udah tahu plek bentuknya seperti ini, ukurannya begini, warnanya begini. Tapi kalau tulisan, maaf, biasanya di blog di web itu kadang-kadang anak-anak kunjungilah www.xxx gitu ya. Kemudian anak dengan tidak sengaja mengklik-klik. Nah, setelah itu membaca, asik, kemudian dibayangkan, kemudian lemah gemulai mempraktekkan sendiri, ini yang bahaya. Kemudian ditakutkan lagi ketika itu sudah jadi hal kebiasaan gitu. Nah akhirnya jadi gini, di otak kita kalau kita bicara masalah pornografi sebenarnya otak kita itu sudah tergerus ya. Jadi kalau kita membayangkan tentang masalah pornografi yang terlalu, itu kecerdasan otak kita sudah tidak seimbang lagi gitu. Kemudian yang terakhir, nah, kita bicara masalah depresif. Kalau sekarang banyak Instagram, kemudian dan lain-lain mungkin bisa digabungkan sendiri, depresi Facebook, depresi Instagram, depresi apa gitu. Ketika kita tidak mendapatkan tanggapan dari apa yang kita tulis atau yang kita sharekan, kita biasanya mengarah ke lebih galau. Misalnya kita galau nih ya, menulis kita galau, ternyata tidak ada yang menolong kita, tidak ada yang mengekspresi kita justru malah melebih-lebihkan kata lagi, terus seperti itu. Kemudian kelanjutannya ketika kita mendapatkan tadi hackers tadi ya, nah ini kemudian kita menjadi depresif, kita menjadi mengurungkan diri, menolak lingkungan yang ada. Dan satu dari tiga tadi yang sangat berbahaya, bukan berbahaya, dan sangat tidak sopan ketika kita berada di kalangan sosial. Ini bukan remaja saja, dewasa ya, yang kita lebih dekat dengan dunia maya daripada dunia nyata. Misal, ketika duduk bersanding deket banget, tapi enggak pernah ngomong. Yang jauh diajak ngomong, pakai Facebook, pakai ini. Nah, itu berarti kita sama aja dengan membatasi diri kita dengan lingkungan gitu. Atau kayak anak autis itu ya. Bukan. Aktif sendiri. Kalau anak autis lebih kayak hiperaktif, malah lingkungannya yang dijajah ya. Tapi ini bukan autis lagi. Ini abnormal juga sebenarnya. Abnormal. Nah, tuh pemirsa, kalau kemudian kita cerna lagi, sebenarnya positif dan negatif ini selalu beriringan. Mampu dan tidaknya kita ini untuk memfilter diri kita, lingkungan kita, anak kita. Coba kalau niru saya semuanya, saya per hari itu selalu ngupload surat per juz gitu ya, satu hari thread. Nah, cukup 30 hari khatam satu Quran, tapi enggak pernah ngaji akhirnya, biar orang lain yang membaca. Nah, kalau dapat pahala kan gitu. Kalau dari sisi, nah ini kita kategorikan pemuda gitu Bun ya. Usianya masih rentang enggak? Masih 16 sampai 23? Ya, masih remaja. Masih apa maksudnya? Masih di antara aja. Kok masih rentang? Kalau jenengan? 24 lebih 13 hari 12 jam. Oke Mbak Esti.
Iya, sebenarnya memang apa yang dikatakan oleh Bunda memang sangat bermanfaat sekali ya untuk kita-kita yang masih remaja juga kan. Karena di satu sisi gitu ya. Terkadang kita juga ini apa namanya tidak menggunakan media sosial itu dengan baik sebenarnya ya. Mungkin sesekali lah ya, sesekali. Mungkin di umuran seperti saya dan teman-teman pastilah 1 atau 2 kali pernah melakukan, yaitu mungkin menyindir orang gitu kan, menyindir teman gitu. Kalau seandainya kita sedang nggak enak nih sama orang itu gitu kan, kalau kita mau nyeplos langsung kan nggak enak. Nah mungkin kita update status gitu, entah itu melalui BBM atau melalui Facebook gitu kan. Terkadang juga tapi dalam kata-katanya itu juga ada pengutipan gitu, mungkin karena dia merebut pacar kita gitu ya, mungkin ya salah satunya gitu kan. Nah itu mungkin di apa namanya di status kita itu lebih diperhalus gitu, tapi padahal nyakitin juga sebenarnya gitu kan, dikatakan tukang serobot gitu kan, entah itu serobot apa, tapi kan di hati kita sebenarnya mengarah kepada orang itu gitu. Dan kalaupun seandainya banyak kok orang kalau yang merasa gitu, dia juga balas-balasan gitu, balas-balasan lewat status. Orang yang disindir gitu ya? Iya sama orang yang menyindir itu kadang-kadang apa namanya saling merasa gitu. Padahal kan dunia maya ini luas sekali, entah kenapa orang yang kita sindir juga kok nyaut gitu ya. Nyaut, jadi instingnya main. Oke, saya melihat dari Mbak Esti ini dari awal kayaknya lebih mengarah pada bahwa media sosial ini lebih banyak dampak negatifnya gitu ya. Bisa nggak saya diberikan satu contoh pengalaman pribadi gitu, kaitannya dengan korban medsos itu? Kalau pengalaman pribadi mungkin belum ada ya sampai detik ini, tapi kalau kita kan lebih ke pengguna yang melihat saja gitu loh, melihat di sini kok banyak ya. Terkadang ada gitu ya orang mengupload atau memberikan suatu informasi kepada grup gitu, salah satu grup A gitu ya di Facebook. Di situ tuh ramai sekali ya komentar-komentar, bahkan komentar nggak sedikit cacian lah, makian lah, seperti yang sudah Bunda bilang gitu kan. Dan kita tuh gemes sendiri gitu loh. Gimana sih gitu kan, padahal ini kan orang mau memberikan informasi gitu. Tapi kenapa tanggapannya kok lebih ke apa namanya ke negatif gitu. Lah kalau seandainya kita mau mengomentari sendiri gitu ya negatif, nanti kita ke bawah dong. Sama seperti orang-orang yang di situ gitu. Tapi saya sebenarnya juga punya pengalaman negatif. Oh iya. Biasanya kan ada negatif memangnya. Jadi dia bilang ada dua gambar berdampingan gitu. Oke, yang satunya kamu masuk kategori yang mana? Tahu nggak di tulisannya itu? Ada cowok prenagen gitu. Kan sakit banget kan itu. Itu pengalaman pribadi. Tapi kalau dari Mbak Indra sendiri kan, dari awal saya mencoba mengamati tadi ya, pembicaraannya kok lebih pada bahwa media sosial itu banyak positifnya. Punya nggak pengalaman pribadi yang benar-benar perlu dibanggakan di sini, biar nanti pemirsa di rumah, keluarga di mana, Tuban ya? Iya di Tuban. Di Tuban nanti biar bisa melihat dan mendengarkan pengalaman itu. Kalau saya dari segi pribadi, manfaat media sosial dengan berkomunikasi jarak jauh. Kebetulan ayah saya kan kerjanya jauh, jadi biasanya untuk berkomunikasi dengan ayah saya menggunakan video call. Gitu. Iya, seperti itu. Jadi langsung sapaan, halo Dad. Ayah saya. Iya Pat. Ayah kandung. Akhirnya keluarga pedet gitu. Kerja di mana orang tuanya Mbak Indra? Di Kalimantan. Oh di Kalimantan. Ya. Terus melakukan menggunakan fasilitas media sosial ini setiap hari atau setiap saat atau? Iya terkadang 2 hari 3 hari, kadang 1 minggu sekali. 1 minggu sekali video call gitu ya. Itu di jam-jam berapa itu biasanya? Biasanya malam hari kan ya buat ngobrol sama saya, keluarga, adik sama ibu. Oh gitu. Pernah nggak kemudian nunjukin ayah ini calon menantunya gitu? Pernah? Belum. Oh belum. Selain itu positif apa yang Mbak Indra rasakan itu? Lebih ke jualan online ya. Oh jualan online. Iya, jualan online. Yang di online kan apa ini? Dulu sih pernah jualan lebih ke pulsa, tapi nggak online pulsa. juga. Iya, lebih ke kayak kita
promo ke teman melalui SMS atau apa gitu, seperti itu ya. Pulsa di online kan? Bukan. Gitu. Padahal untuk online menggunakan pulsa itu ya. Yang penting masih pulsa. Yang baru-baru ini kasusnya Nikita Mirzani. Oh iya. Itu yang lebih bahaya. Telah berhasil mengirimkan 60 juta rupiah itu kan. Itu saya banget itu Bun. Ada pertanyaan? Oh ada pertanyaan? Iya. Oke, monggo. Iya ini kayaknya enggak terima ini generasi tua ini enggak terima ini. Kalau kemudian dikatakan negatif itu ya. Oke. Iya. Terima kasih lagi atas waktunya. Terima kasih tadi. Mau tanya kepada Bunda Ayu. Ini minta solusi gimana? Kebetulan masalah teknologi bukan hanya orang dewasa atau remaja. Kebetulan saya punya anak kecil kan juga menikmati teknologi. Nah sekarang solusi apa yang konkret lah untuk sehari-hari, gimana caranya untuk memfilter supaya anak saya ini bisa memanfaatkan internet itu yang lebih baik. Masalahnya kan nggak bisa saya, meskipun saya paksa nggak saya kasih HP atau laptop, kan bisa saja minjem HP temannya atau ke warnet. Nah masalah itu ya solusinya gimana yang tepat untuk saya sebagai orang tua untuk memfilter anak saya ya untuk menggunakan internet yang lebih bagus lah untuk masa depan. Ini pertanyaan bagus sekali Bun. Karena oke lah pulsa bisa kita hentikan, HP bisa kita tarik, saluran speedy bisa kita potong. Tapi wifi menjamur di mana-mana. Coba setiap kafe kalau dulu ya, sebelah omahe sama niku, mesti pangkon-pangkonan. Saya ini nggak perlu dipangkon, sing dipangku HP ini dewe-dewe. Kono wifi nih. Ada fenomena seperti itu ya apa? Anaknya menggunakan media sosial juga? Betulan enggak? Oke. Sering akses internet. Jadi memang sekarang kebutuhan, Kak ya, memang kebutuhan karena anak sekarang jangan SD, MI, bahkan TK itu sudah menjadi kebutuhan untuk browsing di internet. Apalagi sekarang guru-guru di pendidikan juga menganjurkan untuk browsing di internet. Cuma bagaimana caranya kita menyikapi biar anak kita tidak masuk ke alamat-alamat yang notabene tanda kutip. Iya, yang XXX tadi itu benar. Justru kalau kita tidak memberi fasilitas dan anak lebih mencari fasilitas milik temannya, itu justru yang lebih bahaya. Karena kita tidak bisa melihat riwayatnya, historis. Biasanya kalau kita masuk ke ini kan biasanya ada historis nih. Nah, kewajiban orang tua untuk melihat lebih detail, anak saya tadi mengunjungi apa. Nah, jadi untuk orang tua yang ada di rumah juga, jangan malah menutup akses internet anak, karena memang internet itu juga ada pentingnya. Jadi lebih ke arah kita meninjau atau kita lebih mendekati anak. Jadi silakan kasihkan HP-nya, misalnya mau cari apa sih pelajaran sekolah ya nak, pakai HP-nya ayah, pakai HP-nya bunda, silakan pakai. Kemudian kita cek historisnya apa, anak kita mengunjungi apa. Ketika kita menemukan kejanggalan, kita tegur secara perlahan. Sekarang banyak pendidikan seks yang ada di sekolah-sekolah, banyak sekali. Pendidikan mungkin di sekolah anaknya jenengan juga mungkin sudah pernah ada. Itu memang penting sekarang pendidikan seks diberikan ke sekolah-sekolah untuk itu. Jadi untuk tahap awal kita jadi monitoring aja dulu, seperti itu ja. Iya, jadi kita lebih pada controlling gitu Bun ya. Controlling. Karena anak yang dikasih tahu bukan remaja ya. Kalau anak kita beda penanganannya dengan remaja aja. Kalau remaja mungkin kita bisa lebih ke remaja yang suka curhat, suka apa itu kita lebih pendekatan ke ajak kita ngobrol, ajak dan lain-lain. Tapi kalau anak enggak bisa. Karena anak punya dunianya sendiri. Punya dunianya sendiri dengan bahaya yang sama gitu ya. Betul. Mungkin di seperempat akhir acara pada malam hari ini mungkin saya minta Mbak Hesti, kemudian Mbak Vinda, Mbak Hesti memberikan satu opini akhir gitu ya. Kaitannya kemudian menjadi satu solusi dan solutif gitu. Sebagai generasi muda untuk melihat fenomena ini harus bagaimana gitu ya. Monggo saya mulai dari Mbak Hesti. Kalau menurut saya kita sebagai remaja gitu ya harus membatasi diri sendiri gitu. Harus membatasi diri kita sendiri, apa yang mungkin bermanfaat kita ambil, yang tidak bermanfaat kita buang jauh-jauh. Itulah mungkin agar pengguna internet yang baik lah kalau menurut saya. Jadi
bukan hanya kita sendiri, kalau kita sudah berhasil untuk membentengi diri kita sendiri gitu kan, mungkin kita juga bisa mengingatkan keluarga kita. Kalau kita punya adik ya, adik kita ingatkan, saudara kita ingatkan. Jadi internet sebenarnya bagikan malaikat ya buat kita gitu ya, penolong gitu. Tapi juga ada saatnya sendiri malaikat internet itu menjadi mungkin setan juga ya. Jadi tergantung kitanya bisa nggak sih kita membentengi diri kita sendiri. Oke, ke Mbak Vinda, coba ini dari tadi diam aja ini. Ada satu pengalaman apa gitu Mbak Vinda? Atau jangan-jangan Mbak Vinda hadir ke sini nih kalau lihat dari raut mukanya Mbak Bersa lagi dalam keadaan bad mood dan korban media sosial kayaknya ya. Jadi nanti di belakang panggung biar ngobrol sama saya saja. Oke, langsung ditangani oleh yang berkewajiban, ini seorang psikolog. Kalau dari Mbak Indras ini ya, ini opini akhir yang seperti apa sih yang harus melihat fenomena ini? Pertama, ya kita harus membatasi diri kita sendiri. Ibaratnya kita harus tahu mana yang baik, mana yang enggak. Kita kan ya emang biasanya remaja kan selalu ingin tahu, oh ya itu kira-kira baik enggak, kira-kira bermanfaat enggak buat kita gitu. Setelah itu kita bisa, oh ya kita diskusikan. Misalkan kita percaya sama orang tua kita, oh ya saya misalkan ada masalah, oh ya kita curhat sama ibu dulu. Sekiranya kalau nggak ada orang tua ya sama teman, tapi yang kira-kira bisa dipercaya. Oke, sekarang kemudian pada giliran Bunda Ayu Wardani nih, kalau kemudian tadi opini terakhir itu dan pesannya seperti apa sih sebenarnya Bun? Buat teman-teman yang ada di studio dan juga ada di rumah, sedikit kiat untuk kita mengambil hikmah positif dari sebuah media sosial dan menyikapi dampak negatifnya. Yang pertama kita bicara remaja ya, karena tadi remaja. Yang pertama untuk orang tua dulu. Untuk orang tua kita harus, tadi yang seperti saya sampaikan, kita harus controlling. Paling tidak kalau kita punya anak, kita harus punya alamat media sosialnya anak. Jadi kita tahu apa yang dikerjakan anak kita di media sosial. Yang pertama. Yang kedua, sebagai remaja, saya tahu sekarang media Facebook, media Instagram dan lain-lain adalah pengganti buku diari pada masa lampau. Jadi kita menulis coretan-coretan tangan kita di buku diari itu. Tapi ingat, kalau diari dulu kita gembok aman, tapi kalau media sosial itu dibaca oleh ribuan orang. Jadi privasi kita mari kita tutup, tuangkan tulisanmu dengan kata-kata yang jangan terlalu dalam membuka privasi. Kemudian ketiga, untuk menuntut itu silakan ceritakan problem kamu kepada orang-orang yang lebih pantas kamu berikan cerita. Misalnya ke spesialis gitu ya, seperti ke psikolog atau ke teman curhat yang lebih pantas. Kemudian untuk teman-teman yang ada di rumah, yang terakhir, media sosial itu sangat banyak fungsinya dan internet juga banyak fungsinya. Jadi saya kira tidak perlu diri kita menjauhkan diri dari internet, tapi kita harus bisa bagaimana mengolah internet menjadi hal yang bagus untuk diri kita. Itu aja. Pada intinya begini ya, Bunda Wardani, bahwa hadirnya media sosial ini kita coba maknai sebagai pelengkap hidup kita. Kita posisikan diri, apalagi mbak-mbak yang hadir di sini adalah seorang mahasiswi gitu ya. Berarti harus berpola pikir layaknya seorang mahasiswi. Ya, jadilah pelopor pengguna media sosial ini yang lebih bermanfaat di kemudian hari, kan gitu. Pemirsa di studio maupun di rumah, kita sampailah pada penghujung acara gitu ya. Kita terima kasih pada mbak-mbak mahasiswi Universitas Ronggolawe Tuban yang menyempatkan hadir, dan memang beliau berempat gitu ya, sebenarnya berempat yang lagi magang di PT Persada TV gitu ya. Terima kasih, dan nanti sampaikan salam kepada sahabat-sahabat mahasiswi di sana bahwa di Pondok Pesantren Sunan Derajat ada satu media yang bisa dibuat aktualisasi yang lebih bermanfaat. Terima kasih kepada Bunda Ayu Wardani yang selalu mendampingi acara ini, dan saya harapkan di episode selanjutnya Bunda Ayu Wardani ini selalu mendampingi, yang kemudian memberikan satu opini kaitannya dengan psikologi di tema apapun Bunda ya, biar
Saya jadi host ini lebih tenang, kalau tidak ada psikologinya nanti susah saya ini. Dan terima kasih pada teman-teman Persadaria. Untuk itu mari kita suguhkan satu lagu penutup pada acara pada malam hari ini. Tapi sebelumnya untuk mengingatkan pada pemirsa bahwa acara pada malam hari ini selalu rutin ditayangkan setiap minggu sekali gitu ya. Dan mungkin pemirsa di rumah yang ingin mengundang kami kemudian membicarakan persoalannya dengan mendatangkan psikolog kita, monggo kami persilakan dalam acara Tadarus Budaya. Budayakan Tadarus. Satu lagu untuk Riko, monggo semuanya berdiri. Mas yo ilang nyawa sun